Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pastor Stefanus Chandra dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, 15 November 2021, adalah pembaharuan hidup. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk hadiah terindah pagi ini. Engkau menganugerahi kami hidup baru, memungkinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami wadah yang subur bagi firman-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Putra dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari perikopa Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Mari kita bacakan bersama-sama. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan Injil kita hari ini berisi drama penyembuhan seorang pengemis buta di Yeriko. Orang Yahudi percaya tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sebab. Kebutaan adalah tanda tidak terberkati, tanda ia memiliki dosa. Kondisi si buta saat itu sangat memprihatinkan karena ia dengan kondisinya dijadikan manusia pinggiran yang tersingkir dan terbuang. Hal ini terlihat jelas dari kondisinya yang duduk di pinggir jalan. Sebagai orang yang tidak punya daya, ia mengemis. Ia menggantungkan seluruh hidupnya dari belas kasih orang lain. Tatkala ia mendengar gegap gempita keramaian di sekitarnya yang disebabkan oleh kehadiran Yesus dari Nazaret, sang penyembuh yang ajaib itu, maka ia mulai berseru dengan suara nyaring agar Yesus memberi perhatian kepadanya. Ia tahu situasinya yang malang disebabkan oleh kebutaannya. Ia tahu pula bahwa satu-satunya yang dapat menyembuhkannya adalah Yesus dari Nazaret. Kehadiran Yesus di Yeriko adalah kesempatan dan peluang baginya untuk sembuh. Kesempatan itu adalah momentum emas baginya untuk membaharui hidup. Maka ia berteriak lantang dan makin lantang tatkala orang menyuruhnya diam. Ia sungguh persisten, mendesak untuk mendapatkan perhatian dan kesembuhan serta pembaharuan hidup dari Yesus. Karena sifatnya dan sikapnya ini, ia akhirnya mendapatkan kesembuhan dari Yesus yang menyembuhkannya. Dan itulah awal hidup baru baginya dengan mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa hal dapat kita pelajari dari kisah penyembuhan ini, yakni 1.
kita harus sadar bahwa dosa akan membawa kita pada kemalangan serta membuat kita tersingkir dari kehidupan nyata, real, dan ordinari. Yang kedua, seperti si buta, kita harus menggunakan kesempatan dan momentum yang ada dan tersedia untuk membaharui hidup. Jangan sampai momentum pembaharuan yang tersedia bagi kita kehilangan kehangatannya dan akhirnya pergi. Kita akhirnya kehilangan kesempatan. Yang ketiga, halangan, larangan, ejekan, sikap negatif, dan pressure dari orang lain adalah tantangan bagi kita agar kita berjuang makin keras guna menggapai kesuksesan. Tekanan dari orang lain jangan membuat kita berhenti untuk membaharui diri. Ini sikap si pengemis buta itu. Ia disuruh diam, tetapi makin keras ia berseru. Yang keempat, seperti Yesus yang tidak merasa terganggu dengan teriakan si buta dan lumpuh, kita juga dipanggil untuk membawa orang pada pembaharuan dan bukan justru menjadi penghalang bagi mereka guna memperoleh hidup baru, sebagaimana sikap kebanyakan orang di sekitar si pengemis buta saat itu. Yang kelima, pembaharuan hidup hanya bisa terjadi jika kita dengan setia mendekatkan diri dengan Sang Pembaharu, yakni Yesus Kristus junjungan kita. Seperti si pengemis yang akhirnya memilih Yesus dalam hidup barunya, kita juga diajak untuk menempuh langkah yang sama dalam pembaharuan hidup. Kita harus dekat dengan Yesus dengan cara mengikuti Dia dengan setia dan berada dekat dengannya terus-menerus. Ini panggilan kita sebagai manusia-manusia Katolik. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk sabdamu pagi ini. Arahkan kami seturut kehendak-Mu, karena dalam jalan-Mu kami menemukan keselamatan. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.